Lydia. Ya, bagaimana nih kabar Bu Ina? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat juga Bu Ina. Alhamdulillah. Ya, baik Bu Ina. Saat ini saya akan melakukan pra-coaching terhadap Ibu yang nantinya untuk persiapan Ibu ke depannya sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Oke Bu, baik Bu. Nah, ada yang mau saya tanyakan nih Bu Ina. Boleh Bu Ina? Boleh Bu. Nah ya, apa nih tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti di kelas? Materi saya kan Bu refleksi. Jadi tujuan pembelajarannya selain menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, Ya. juga menemukan konsep refleksi atau pencerminan pada suatu benda dengan benar, memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Oh, itu tujuannya ya Bu ya? Iya. Nah, untuk kesempatan ini nih Bu, aspek yang Ibu ingin capai di pembelajaran nanti apa ya Bu? Aspek yang ingin Ibu saya kembangkan. yang mau dikembangkan. Iya, Ibu yang ingin dikembangkan. Berarti untuk area atau aspek yang ingin saya kembangkan itu Bu, aspek pengetahuan dengan keterampilan. Oh, jadi pengetahuan yang keterampilan ya Bu ya? Nah, baik Ibu. Nah, untuk itu strategi apa nih yang bakal Ibu lakukan? Untuk strategi sendiri Bu, saya menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, Ya. di mana nanti saya membuat studi kasus atau masalah, nanti saya tampilkan di PowerPoint atau PPT. Nah, PBL ini sendiri nanti saya menggunakan metode berdiferensiasi yang terintegrasi dengan sosial emosional. Nanti saya bagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nah, kelompok ini nanti yang sesuai dengan minat belajar Anda, yaitu dengan visual, audiovisual, dan kinestetik. Seperti itu, Bu. Iya, bagus, sangat bagus sekali ya perencanaan Ibu ya. Media pembelajaran apa nih yang Ibu pakai saat pembelajaran nanti itu, Bu? Nah, untuk media pembelajaran di sini yang saya pakai cukup banyak ya, Bu, karena kita kan mengikuti dari minat belajar siswa yang visual, audiovisual, dan kinestetik. Nah, untuk media pembelajaran sendiri saya memakai PPT dan aplikasi Geogra untuk nanti sebagai grafik pencerminan, buku paket matematika, dan untuk tugas siswa saya buat LKPD Bu atau lembar kerja peserta didik. Oh, jadi berapa kelompok nanti Ibu bikin itu? Nah, untuk kelompoknya sendiri saya bagi dengan ada beberapa kelompok yang tapi saya buat jadi 3 saja. 3 kelompok ya. Kalau yang visual, Iya. auditory, Dan sama kinestetik. kinestetik. Oke, Ibu, bagus sekali ya Bu. Iya, jadi nih kapan nih Bu saya bisa lihat Ibu mengajar di kelas? Mungkin besok saya ada jam Bu di jam 1-2 di Iya. kelas 11 IPS, Oh, jam IPS 1. 1-2 ya Bu ya? Iya, Bu. Oke, boleh saya melihat Ibu dalam pembelajaran besok? Boleh sekali Bu. Baik Bu Ina, sebelum diakhiri saya menanyakan bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan percakapan ini? Setelah melakukan percakapan ini saya merasa agak sedikit senang ya Bu, karena nanti saya memiliki gambaran ke depannya untuk persiapan lebih matang untuk saat observasi nanti. Iya, bagus sekali Bu Ina. Baik Bu, terima kasih nih atas waktunya. Kita cukupkan sampai di sini ya Bu Ina. Ya, Bu. Iya, sampai ketemu di kelas ya Bu Ina. Oke Bu. Iya, assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Lydia. Luar biasa. Iya, dari wajah-wajahnya memang kayaknya semangat sekali nih mau belajar hari ini ya kan? Iya, Mantap. Kira-kira ketua kelas ada nggak yang tidak hadir kawan? Sekretaris tadi udah di absen? Sudah Bu. Nah, siapa yang tidak hadir Mbak? Dirwan Bu, Dirwan izin. Oh, Dirwan izin. Ya, mungkin ada urusan ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ketua kelas bisa silakan pimpin doa agar kita berdua sebelum belajar. Bersiap. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa bersama teman-teman dan diri kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Selamat pagi semua. Oke, sebelum masuk materi kita hari ini kan minggu
Iya, Bu. Pelajari dulu materinya. Siapa yang sudah membaca di rumah? Saya, Bu. Oke, boleh. Kita dulu. Refleksi atau pencerminan adalah cara titik awal pencermin sama dengan cara pencermin. Iya, betul. Ternyata sudah dipahami kawan kita. Ternyata pencerminan itu jarak titik awal ke cermin sama dengan jarak cermin ke layar. Oh, ini apa? Kaca. Jangan bilang kaca ya, tapi ini adalah Cermin. Nah, saat Anda misalkan nih Satrio. Nah, Aduh. apa yang apa? Gigi. Wajah diri sendiri ya kan? Jadi kalau si Satrio titik awal, ini cermin, maka cermin kebayangan sama jaraknya. Ini kalau cerminnya dia vertikal, ya kan? Jadi kalau begini Satrio, gimana bayangannya? Di atas. Di atas, berarti ini horizontal. Nah, seperti itu sistem pencerminan. Kira-kira udah mulai paham apa pencerminan ini? Sudah, Bu. Nah, untuk lebih jelasnya dan lebih kita lihat memahami bagaimana pencerminan ini, kita bagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin ya Nana? Iya. Kita bagi menjadi yang pertama yang visual, berarti visual yang kegambarannya melihat audio atau dari gambar-gambar. Nah, nanti satu kelompok juga yang kinestetik. Kinestetik itu apa? Bu, saya suka yang bergerak-gerak.
Kalau bercermin, ngapain apa? Rambut kulit. Ini berarti kalau dia sumbu apa? S. Ini sumbu Y. Kalau ngarap miring ke sini. Yes, sungguh. Ada juga ya kalau miring. Tak mungkin dia berkaca di sini. Berarti bayangannya sebelah sana. Ada mungkin. Berarti sesuai ya. Jadi sudah paham bagaimana merefleksikannya, Mbak? Bercerminannya? Sudah. Mulai bagaimana? Coba. Ambil katanya. Nah, ini cerminnya. Nah, kalau dibuat ke atas begini horizontal berarti dia sumbu apa? X. Nah, sumbu X sama kan? Jarak dari bayangan ke cermin ke titik awal. Sama ya? Berarti kalau kita mendirikan menjadi sumbu Y. Kelompok lain ada yang mengalami kesulitan? Nah, kalau kelompok yang untuk bidang auditori kemarin udah dibagikan video. Nah, kira-kira tulisnya video yang dibagikan? Paham? Yang visual ada kesulitan? Bagaimana kalau dia tulis keras? Karena sudah paham, sekarang kita tes pemahaman dulu ya. Ini adalah lomba kerja peserta didik LKPD nomor sini per kelompok. Oke? Kalau tidak paham cara pengisiannya boleh tanyakan Ibu. Oke Bu, silakan diisi. Ini untuk per kelompok silakan didiskusikan. Ini yang untuk auditori, ini yang untuk visual. Bagaimana sudah siap? Sudah. Oke, begitu kita kumpul dulu LKPD-nya ya, yang dari kelompok visual. Iya, Bu. Oke, yang ini auditori, kinestetik. Ibu. Oke, ya kinestetik juga. Nah, untuk yang pertama, siapa yang bersedia? Sebelum dipanggil. Nah, boleh yang visual. Nah, boleh. Menurut hasil kelompok visual, titik awalnya 2,3. Hasil dari misalnya itu A-aksen min 2,3. Oke, bagaimana paham di sini? Kelompok siapa lagi? Boleh yang auditori? Boleh. Siapa yang maju? Boleh. Oke, kita lihat nanti kelompok dari auditori. Jadi menurut kelompok kami auditori bahwa titik awal A sama dengan 2,3 jika dicerminkan pada sumbu X maka hasilnya menjadi 2,3. Oke, benar? Benar. Terlalu bersemangat seperti ini. Oke, lanjut kelompok yang terakhir, kelompok yang kinestetik. Berarti yang sumbu Y ya. Oke. Jadi menurut kelompok kami yaitu kelompok kinestetik, jika titik A berada pada titik 2,3 dan jika dicerminkan pada sumbu Y berada di titik min 2,3. Oke, sampai kita. Dari 3 kelompok ini LKPD-nya berarti apa semua sudah memahami ya kan? Sudah. Oke, mari tepuk tangan. Nah, dari ketiga kita pencerminan dari 0,0 sumbu X, sumbu Y, kira-kira ada satu orang yang mau memberikan kesimpulan. Boleh satu orang. Jadi, saya menyimpulkan pencerminan itu adalah jika titik A berada pada 2,3, maka jika dicerminkan pada sumbu Y, maka titiknya berada di titik 2,3. Boleh. Berarti pada intinya refleksi ini adalah pencerminan. Kalau kita lihat pencerminannya berarti, kalau kita lihat di sini refleksi ini adalah berarti jarak titik awal ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan.
adalah hasil kelompok visual. Ini adalah hasil kelompok auditori. Ini adalah hasil kelompok kinestetik. Assalamualaikum Bu Ina. Waalaikumsalam Bu Lydia. Ya, selamat pagi ya Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana nih kabar Bu Ina pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Ina. Nah, ya Bu Ina, hari ini kita bertemu di percakapan pasca observasi. Nah, sebagaimana yang telah kita sepakati saat percakapan pra observasi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, ini Bu Ina ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan kepada Ibu tentang pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu. Nah, adapun tujuan observasi ini sebagai evaluasi terhadap pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Iya iya Bu. Nah, ya, Bina, bagaimana nih perasaan Ibu nih setelah melaksanakan pembelajaran? Alhamdulillah sedikit lebih lega ya Bu. Walaupun pada awalnya saya merasa sedikit gugup karena ada observer yang memantau saya, begitu ya Bu. Iya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya mulai terbiasa dan anak-anak terlihat mulai lebih antusias dan santai saat pembelajaran. Gitu Bu. Iya, saya juga melihat siswa terlihat antusias. Ibu telah menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Terima kasih Bu. Ya, baik Ibu. Bisa Ibu ceritakan kembali nih atau Ibu sebutkan kembali nih area pengembangan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran? Untuk area pengembangannya sendiri yang saya kembangkan adalah aspek pengetahuan dan aspek keterampilan gitu. Berarti aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Iya Bu. Dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan, sejauh mana nih tingkatan keberhasilan dari pengembangan tersebut Bu? Kalau dari secara keseluruhan sudah sangat baik Bu. Iya. Walaupun ada beberapa kendala yang terjadi saat proses pembelajaran Bu. Kendala seperti apa itu yang Ibu temui saat proses pembelajaran? Nah begini Bu, kendalanya itu kan ada beberapa siswa yang terlihat tidak aktif gitu Bu, dan terlihatnya siswa tidak antusias dalam kelompoknya, begitu Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat tidak aktif dan tidak berpartisipasi saat Iya, kelompok begitu Bu. ya. Lalu bagaimana nih rencana Ibu ke depannya untuk mengatasi kendala tersebut? Nah untuk mengatasi masalah tersebut sendiri, saya mengadakan kesiapan belajar siswa dulu. Iya. Nah terus kemudian saya menyesuaikan pembelajaran saya dengan kebutuhan belajar siswa. Nah setelah itu kami memperhatikan kembali lagi kesepakatan kelas yang sudah pernah dibuat untuk membuat kelas lebih nyaman, menyenangkan, dan lebih aktif lagi Bu. Oh iya, baik Bu, bagus sekali ya Bu ya. Berarti untuk kedepannya Ibu lebih memperhatikan kesiapan belajar tadi, Iya, Bu. habis itu kebutuhan Kebutuhan belajar belajar. sama kesepakatan kelas ya Bu Iya ya. begitu Bu. Nah iya Bu, baik Bu, ini pertanyaan terakhir nih ya Bu Ina. Iya, boleh Bu. Nah, kapan nih Ibu akan merealisasikan rencana Ibu? Insya Allah segera mungkin saya akan merealisasikannya Bu. Baik Bu, semoga berhasil ya Bu Ina ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Iya, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.